Sekarang emosi pada orang dewasa itu sudah lebih variasi, ya, lebih banyak lagi. Kalau tadi anak-anak hanya 4, ya, dan orang dewasa atau mulai dari akil balik sampai kita dewasa ini lebih variasi. Dan kalau emosi digabungkan dengan ilmu nafs, nah inilah masuk nafsu lawwamah, nafsu amarah, dan nafsu mutmainnah. Ya. Bu Aisyah kok kayak tangga ya? Iya, ternyata setiap jenis emosi apabila diukur pakai EEG, ya, ini menurut Profesor David Hawkins, itu ternyata ada frekuensinya. Makin ke bawah, makin rendah itu emosinya makin sedih, makin apati. Apati ini rasa putus asa, ya, karena sedih berkepanjangan. Ya. Jadi yang termasuk lawwamah itu apati, sedih, takut. Yang termasuk nafsu amarah, las ini bisa diartikan buru-buru. Kalau kita misalnya bangunin anak-anak itu arti ada di sini tuh. Apalagi bangunnya sampai agak-agak takut kita atau apa kesel, ya. Itu di sini. Kecuali bangunin anak bisa sambil senyum, itu di sini tuh. Beda, ya. Nah, jadi lust, anger, pride, nah ini masuk nafsu amarah. Marah di sini termasuk jengkel, kesel, empat, jijik, ini masuk di sini. Ya. Nah, sombong ini membangga-banggakan. Nah, ini masih dia nafsu amarah ini. Tapi mulai dari courageous, semangat, acceptance, peace, damai, dan satu lagi ada yang tinggi, enlightenment, pencerahan. Ini sudah masuk nafsu mutmainnah. Mutmainnah, ya. Nah, emosi ini ada semua di otak kita. Dia nggak bisa hilang. Yang bisa adalah dia naik turun, naik turun, naik turun. Artinya apa? Terima dulu bahwa emosi ini adalah anugerah dari Allah dan dia ada di otak kita. Dan di anak-anak juga ada. Di anak kita yang sudah remaja, lebih variasi lagi seperti ini. Terima dulu. Makanya kalau satu ketika anak-anak marah, itu juga lazim. Satu ketika juga kita sebagai orang tua marah, itu juga lazim. Ya, lazim saya katakan, ya. Satu ketika anak-anak cemas, itu juga wajar atau lazim. Kita juga begitu. Satu ketika juga bapak ibu guru jengkel, barangkali itu juga lazim. Karena ini ada di otak kita. Ya. Namun kalau kita sudah bisa, ya, mengetahui otak kita emosi ini, maka kita nanti dengan mudah bisa kelola. Untuk apa? Untuk dia bisa naik ke atas. Ya. Itu yang diharapkan sebetulnya. Jadi makanya kalau otak kita bilang, ya Allah hilangkan marahku, dia nggak bisa hilang. Kayaknya otak dia langsung denial, dia ikut nolak, itu nggak bisa hilang gitu. Ya. Tapi kalau ya Allah angkat marahku, angkat, nah itu lebih benar, lebih tepat. Kenapa? Karena dia mau naik tangga. Makanya istilahnya move on, ya, ke atas. Kenapa sih harus capek-capek naik ke atas? Bahwa kan ini emosi ada anugerah buat kita. Iya ayah bunda, iya bapak ibu guru, kita memang diminta ke atas, cepat-cepat ke atas. Supaya apa? Supaya kita berada lebih sering di nafsu mutmainnah, emosi yang nuansanya positif. Ya. Kenapa? Banyak keuntungannya emosi di sini. Kemudian kok ini apa maksudnya zona ikhlas? Zona ikhlas ini adalah, ya, zona yang berciri-cirikan emosi courageous, acceptance, menerima, bersyukur tuh di sini, ya. Emosi yang damai dan emosi enlightenment, pencerahan. Kalau kita mendampingi anak-anak pada saat pandemi ini, kemudian kita mendampinginya dengan kekesalan, dengan kesal, itu berarti kita ada di sini. Berarti kita mendampingi anak di luar zona ikhlas itu. Jadi kerjanya nggak ikhlas. Tapi kesel, boy. Saya nggak tahu kenapa saya kesel pagi-pagi nih. Ya, mungkin gara-gara bapaknya nih. Bisa juga, Bun. Ya. Tapi kalau Bunda bertahan di sini terus, dimarah terus, kesel terus, maka kalau tadi mendampingi anak 3 jam PJJ, berarti Bunda mendampinginya tidak ikhlas, rugi. Kalau kita kelamaan di dua nafsu ini tuh merugi hidup kita, rugi. Jadi gimana dong, boy? Kan kita emang kesel. Iya, Bun. Paham, kesel. Dan kita juga hormati kita punya emosi. Ya. Namun, gimana caranya supaya ya setelah itu segeralah naik ke atas. Ya, nanti kita akan belajar nih, ya, segera naik ke atas. Ya. Bu Aisyah, kalau kita marah terus kita tekan-tekan atau tahan-tahan itu gimana ya? Ditekan ya. Kalau ditahan kan itu kita ditahan di sini untuk nggak melabrak ya. Tapi kalau tekan itu turun ya, turun. Bahayanya apa kalau turun? Nah ini kalau sudah sampai apati, ada rasa nggak berguna. Saya nggak ada gunanya lagi jadi ibu. Saya nggak ada gunanya jadi lagi ayah. Saya nggak ada gunanya lagi jadi guru. Nah itu berarti kalau ada perasaan kayak gitu atau emosi kayak gitu, itu berarti sedang apati nih. Sebisanya segeralah naik. Kenapa? Karena
Kalau terus-terusan apati berkepanjangan, ya, ada apati, orang setiap hari apati sampai minimal 2 minggu, itu hati-hati, itu bisa jadi depresi tambah turun. Kalau depresi itu bukan jenis level emosi yang lazim, dia sudah gangguan ini, gangguan emosi, depresi. Cirinya depresi apa Bu Aisyah? Cirinya depresi ini sudah mulai ada suicide atau ide mencelakakan diri sendiri, ide bunuh diri. Kalau ada anak sudah bentur-benturin kepala di tembok, itu sudah depresi tuh. Ya, Ibu Bunda harus segera atasi cepat. Secara alami kadang-kadang sudah sulit, makanya kita harus segera ya bawa dia ke dokter. Ya. Atau paling tepat lagi dokter ke psikiater. Ya, kalau Bunda belum berani ke psikiater, karena kadang-kadang orang belum berani ya ke psikiater, ya sudah bawalah ke dokter, karena dokter bisa membantunya dengan memberikan obat untuk naikkan dulu level emosinya sedikit. Karena kalau sudah di bawah sini, bahkan apati saja, ini secara alami sudah sulit. Termasuk kita juga nih. Kalau Bunda merasa apati ya, apati kadang-kadang kita bisa, boleh kok ada apati, tapi kalau apatinya setiap hari, terus sampai 2 minggu, itu bisa turun ke sini. Ya, nah ini bahaya. Itulah makanya mengapa kita, apabila kita sudah turun ke bawah, segeralah ya kita cek atau kita tahu, oh ini emosi saya sudah ada di level ini nih. Kalau sudah tahu, maka kita bisa naik ke atas, ya. Nah, ini dari EEG ya, yang mengukur frekuensi tadi ya. Nah, ini Profesor David Hawkins tadi yang meneliti tentang emosi, frekuensinya ya. Apa dia bilang? Getaran magnet energi di bawah 200 Hz menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Di bawah 200 tadi itu di bawahnya semangat ya. Kemudian jika frekuensi energi seseorang di atas 200 Hz, maka dia senantiasa sehat. 200 yang mana sih? Ini dia, courageous. Kalau kita keseringan di bawah, itu bisa terserang penyakit, terserang virus, terserang bakteri, jamur dan sebagainya. Ya. Tapi kalau kita sering ya ada di courageous dan di atas ini, insya Allah sehat, insya Allah sehat. Ya. Terus kata Prof David juga, kalau ya di dunia ini dia telah melihat orang yang mempunyai frekuensi positif 700 Hz sampai 1000 Hz, maka kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi. Yang mana itu? Ini dia pencerahan. Ya. Dan kondisi sekarang ini kita butuh banget imunitas, kekebalan tubuh nih. Ya. Sambil menunggu ya temuan-temuan vaksin, sebetulnya kita bisa membuat ya imunitas kita meningkat dengan cara menaikkan level emosi sampai ke enlightenment. Bu Esa, untuk bisa ke enlightenment tuh gimana caranya ya? Nah, ternyata ayah bunda bapak ibu guru, sholat, apabila kita sholatnya tumaknina ya, rakaat demi rakaat perlahan-lahan, itu tanpa terasa kita sampai di pencerahan, di enlightenment. Ya. Biasa kalau sholatnya buru-buru gimana ya? Nah, orang lagi marah, sholatnya buru-buru, bisa juga sih, cuman naik, biasa memang naik, cuman sampai di sombong doang. Habis sholat masih sombong, karena buru-buru, kan gitu ya. Tapi kalau kita perlahan-lahan, bahkan kita mumpung di rumah, kita ambil ba'diyahnya, ya, ambil lagi qobliyahnya, ya, jadi sunnah rawatibnya qobliyah diambil 2 rakaat pada zuhur, ba'diyah ya 2 rakaat pada zuhur juga, nanti asar qobliyah yang diambil. Nah itu karena rakaatnya makin banyak ya, makin akan di atas dan bisa sampai di pencerahan, kan gitu. Apalagi bisa sampai di pencerahan, baca Quran. Ya, ayat demi ayat tanpa terasa kita naik ke atas, apalagi tahu artinya, mungkin bisa sampai 1000 Hz itu. Ya. Jadi buat kita supaya kekebalan tubuh naik, baca Quran. Apalagi bisa sampai ke atas, sedekah. Ya, sedekah itu bisa sampai ke pencerahan. Itulah tadi makanya membuat bahagia karena senang berbagi. Ya. Baik sedekah uang, sedekah makanan, sedekah ilmu, sedekah senyum. Ya, apalagi sama suami, bunda, ya Allah, ya Rabb, sama anak, alhamdulillah. Ya. Apalagi bisa sampai pencerahan, yaitu ya mendengarkan ceramah kah, ya dari guru-guru kita, ya membaca buku kah, mendengarkan seminar barangkali dari siapapun guru-guru kita. Itu makanya dengan adanya teknologi Zoom meeting ini kita sering lakukan ya, membuat sebuah seminar kayak gini. Itu mudah-mudahan ya sama-sama nih ya, yang menyampaikan sampai pencerahan, yang mendengarkan juga sampai pencerahan ya gitu. Ya. Bahkan sebetulnya ini enaknya Bapak Ibu guru ya, pada saat sudah mengajar anak-anak itu kita bisa sampai ke pencerahan. Bapak Ibu guru senang banget karena anak-anak yang tadinya belum tahu informasi, karena Bapak Ibu guru sampaikan, dia tahu. Itu asiknya kalau jadi guru ya. Makanya saya senang banget jadi dokter juga, saya senang ngajar juga. Kenapa? Supaya sering di pencerahan
untuk diri sendiri ya. Alhamdulillah. Nah itu. Terus gimana dong Bu Aisyah? Selain tadi dari ibadah-ibadah khusus tadi, gimana nih kalau kita lagi kesel, lagi takut untuk bisa naik ke zona ikhlas ini gitu. Nah sekarang ya kita belajar dulu nih, emosi ini mempengaruhi ya kita punya feeling, thinking, acting. Ya kita punya perasaan. Jadi manajemen emosi ini akan ada tiga cara. Satu supresif, yaitu menekan. Nah bahayanya menekan ini kadang-kadang kita bisa sakit, kita rugi, tapi orang lain nggak apa-apa gitu. Kemudian ada lagi teknik manajemen emosi ekspresif. Jadi baru kesel langsung marah, ya baru aja muncul di otak kita jengkel, langsung kita tabrak orang-orang yang kita kesel tadi. Gitu. Itu namanya ekspresif, ya. Memang ekspresif itu enak untuk kita nggak neken, tapi nggak enak untuk orang lain. Orang lain itu bisa tersinggung. Ya, ada lagi satu. Nah, ini satu ini berdasarkan penelitian bahwa supresif masih belum win solution, ekspresif juga belum win solution. Maka ada satu lagi teknik namanya releasing. Ya, nah, releasing ini dia menggunakan teknik 3M. Ya kayak 3M-nya pandemi ya. Kalau 3M pandemi kan pakai masker ya, kemudian cuci tangan, menjaga jarak. Nah, kalau 3M manajemen emosi releasing itu satu mengaku. Ya, mengaku pada Allah, ya Allah, saya kesal ya Allah sama anakku ya Allah. Itu boleh kita mengaku, ya. Ya Allah, kok saya sedih ya sama suamiku ngomong kayak gini gitu. Itu boleh mengaku. Ya, nah, tapi mengaku ini harus ada langkah berikutnya, yaitu mengangkat. Misalnya kita bilang ya Allah, angkat marahku ya Allah, ya angkat kesalku. Nah di sini setelah kita minta mengangkat, kita ini pakai teknik istighfar, pakai teknik istirja, gitu ya. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Itu teknik kedua itu, yaitu kita mengangkat. Nah, terus beberapa kali sampai enak perasaan. Nah barulah M ketiga, meminta. Jadi bunda maunya apa? Dirinya, ya Allah saya mohon ya Allah berikan saya kebijaksanaan ya Allah, berikan saya senantiasa kesabaran ya Allah, kan gitu. Terus doakan juga orang yang kita kesalkan ini, ya Allah saya maafkan anakku ya Allah, ampuni dia ya Allah, mohon ya Allah tambahkan ilmu, tinggikan kejelasannya ya Allah, hari ini dia ulangan ya Allah, tadi malam ketiduran gak belajar ya Allah, gitu. Ya, jadi dalam teknik memanage emosi untuk sampai naik tangganya ke atas itu menggunakan teknik releasing, dan releasing itu kita pakai langkah-langkahnya 3M. M pertama mengaku, kemudian mengangkat, kemudian baru mendoakan. Nah, insya Allah dengan teknik begitu ya kita akan merasa ya lebih sering berada di nafsu mutmainnah. Terus Bu Aisyah kan, saya kok sedih lagi ya, aduh kok kayaknya saya ini banget deh, susah banget untuk melakukan teknik-teknik releasing. Ya sudah kalau gitu istirahat Bun. Karena kata Nabi, kalau lagi marah berdiri kan suruh duduk nih. Nah sudah duduk, kemudian kita udah istighfar, udah tarik nafas, terus kayaknya masih gak enak perasaan, disuruh rebahan. Makanya kita rebahan, istirahat aja sebentar dulu. Tidak semua permasalahan bisa diselesaikan hari ini juga. Ya, bahkan kalau kita tunda dulu sebentar dengan istirahat, insya Allah akan jauh lebih segar nanti pas bangun, lebih waras kita punya pikiran, dan akhirnya lebih mudah untuk diselesaikan. Ya, nah itulah teknik yang untuk bisa kita naik ke atas, dan insya Allah nanti ya beberapa kali kita bisa latihan nantilah, kalau misalnya masih ada yang bertanya nanti kita pendalam lagi ya.